Hai everyone, balik lagi dengan Natasha di episode Live in Korea. Nah, di episode kali ini aku mau bahas tentang kehidupan kuliah di Korea. Kan kalian banyak banget yang nanya sama aku ya, yang penasaran kuliah di Korea itu rasanya kayak gimana, kehidupan anak kampus itu kayak gimana, bedanya sama kuliah di Indonesia tuh kayak gimana. Nah, aku bakal bahas di video hari ini, jadi yang penasaran stay tune. Sebelum kita mulai hari ini, aku mau disclaimer dulu kalau misalnya cerita aku hari ini adalah berdasarkan pengalaman aku sendiri di kampus aku. Jadi kalau kalian mungkin dengar dari orang lain yang kuliahnya di kampus berbeda, itu mungkin banget kalau pengalamannya berbeda. Jadi keep this in mind. Kita mulai dari awal kuliah kali ya. Nah, jadi tuh kalau di Korea kita nggak nyebut kayak di Indonesia semester 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita tuh nyebutnya tahun pertama semester 1, tahun pertama semester 2, tahun kedua semester 1, dan seterusnya. Nah, jadi tuh aku waktu di tahun pertama masuk, pas nyampe itu udah dapet jadwal kuliah, SKS-nya semua udah dimasukin sama orang kampus. Ada Jonggong Pisu dan ada juga yang namanya Kichogyo. Nah, kita tuh di kampus aku tuh banyak banget foreignernya, makanya mereka tuh punya Kichogyo yang ini khusus untuk foreigner. Nah, pelajaran apa yang kita dapat sebagai Kichogyo yang itu adalah Hangguko Mahagi, Hangguko Ilgi, Hangguko Sugi. Jadi tuh selama semester pertama dan semester kedua di tahun pertama itu kita banyak belajar bahasa Korea untuk memperdalam bahasa Korea lagi. Tapi selain itu kita juga dapat yang namanya Jonggong Pisu. Jadi tergantung dari jurusannya apa. Tapi itu kalau misalnya kita lihat di Indonesia ya, aku dengar dari teman-teman aku satu semester tuh biasanya SKS-nya kayak sekitar 20 sampai 22 SKS. Kalau misalnya yang nilainya bagus itu bisa sampai 24 SKS. Nah, ini berbeda teman-teman sama di Korea. Kalau di Korea itu biasanya 18. Kalau misalnya nilainya jelek bahkan cuma bisa ngambil 16. Kalau misalnya nilainya bagus bisa ambil up to 21 SKS. Jadi tuh aku untuk lulus harus memenuhi 130 SKS. Ini agak beda kali ya sama kuliah di Indonesia, karena setahu aku di Indonesia tuh sekitar 160-170 SKS kan untuk lulus. Teman-teman yang di Indonesia bisa bantu aku untuk koreksi apakah itu benar, karena aku juga nggak pernah kuliah di Indonesia kan ya. Kalau di Korea itu 130 itu untuk kampus aku, dan 130 ini apply untuk jurusan aku. Karena kalau jurusannya engineering setahu aku apa 150 untuk lulus. Tapi syaratnya nggak cuman itu aja. Di dalam 130 SKS itu harus udah ambil semua Jonggong Pisu dan juga Kichogyo. Yang ada juga persyaratannya dari 130 itu kalau nggak salah 50 atau 60 itu harus mata kuliah dari jurusan. Untuk foreigner butuh topik 3. Bedanya sama kuliah di Indonesia, di Korea tuh nggak ada yang namanya skripsi guys. Jadi lulusnya tuh nggak susah sebenarnya. Yang penting SKS ya full, terus juga semua mata kuliah yang wajib diambil sudah diambil, terus mata kuliah jurusan juga udah terpenuhi, itu pasti lulus gitu. Cuman ya susahnya belajarnya aja ya, karena kalau S1 tuh sekitar 80% pakai bahasa Korea. Karena aku juga jurusannya International Trade, jadi pastinya ada beberapa mata kuliah yang pakai bahasa Inggris. Nah, balik lagi, pas tahun pertama ini kan aku udah dapet semua mata kuliah yang harus aku ambil dari kampus. Karena kan masih tahun pertama nih ya, jadi semua udah diatur sama kampus, jadinya kita enak gak usah rebutan. Itu kalau nggak salah dari mata kuliah wajibnya itu semua ada sekitar 17 SKS apa 16 gitu. Jadi ada sisa 2. Nah, 2 ini kita boleh pilih sendiri mau masukin mata kuliah apa. Jadi kalau di Korea maksimalnya itu 4,5. Kalau misalnya IP kalian lebih dari 4, itu kalian dapat 20 SKS. Kalau di atas 4,3 kalau nggak salah itu dapat 21 SKS. Waktu semester pertama, puji Tuhan nilai aku bagus, IP aku dapat 4,5. Jadinya pas di semester 2 aku bisa dapat 21 SKS. Tahun kedua kita tuh udah harus mulai namanya Sugang Sinchong. Kita rebutan pilih mata kuliah, pilih kelas gitu ya. Dan di Korea itu Sugang Sinchong itu bener-bener war banget, kayak udah kayak war beli tiket gitu deh. Bener-bener semua orang ke warnet cepet-cepetan pagi-pagi gitu ya, masukin Sugang Sinchong itu biasanya saat liburan. Dan aku di Indonesia itu bener-bener aku bangun pagi-pagi, satu rumah nggak ada yang boleh pakai wifi, dan aku sendiri yang di komputer buat si Sugang Sinchong itu buat pilih kelas, supaya pilihnya yang bener-bener kita mau. Dan kita tuh punya forum gitu di Facebook untuk anak-anak kampus. Jadinya banyak yang kayak nulis
gue punya nih pelajaran ini, ada yang mau tuker gak sama pelajaran ini, kayak gitu. Jadi mereka saling tukeran, tapi kadang-kadang itu juga ada yang curang sih. Jadi kayak gitu, mereka nggak tukeran, gitu kosong langsung masuk gitu. Seterusnya itu kita udah boleh pilih sendiri, bebas, karena mata kuliah wajibnya sudah nggak sebanyak tahun pertama gitu. Ada yang wajib, kita akan tetap dikasih tahu sama International Programs Office-nya, dikasih tahu, oh kalian tuh sebagai foreigner harus ambil pelajaran ini. Kalau yang dari jurusan silakan cek ke jurusan. Biasanya sebelum hari H Sugeng Sincong itu listnya udah keluar, jadi kita udah boleh atur timetable, kita udah bisa ngelis kita mau ngambil kelas apa aja, dan pastiin punya alternatif kalau misalnya kelas yang kita mau nggak dapet gitu. Karena kalau plek-plek harus yang itu terus nggak dapet, itu pusing guys, seriusan. Karena di kampus aku supaya dapet beasiswa di semester berikutnya, di semester sekarang harus minimal ambil 16 SKS. Kalau di bawah 16 SKS tuh nantinya nggak dapet beasiswa di semester berikutnya gitu. Nah kemarin aku tuh masuk kuliah tahun 2016 dan lulus di 2019 pertengahan. Sebenarnya di Korea kuliah normalnya 8 semester 4 tahun, jadi sama kayak di Indonesia. Tapi aku kemarin lulus setelah 7 semester atau 3,5 tahun. Di kampus aku ada yang namanya Chogi Jorop, dan tentunya ada syarat-syaratnya untuk bisa Chogi Jorop ini. Pastinya itu harus nyelesain semua SKS ya. Dan syarat yang paling penting adalah IPK-nya harus 4,3 dari 4,5. Itu dari 6 semester. Jadi kita bisa register untuk Chogi Jorop itu di semester ke-7 awal-awal gitu. Kan aku kemarin juga daftar ketar-ketir sih sejujurnya, karena gak dikabarin sampai bener-bener udah deket-deket graduation day gitu loh. Jadi bener-bener kayak aduh gue lulus gak ya, gue lulus gak ya gitu kan. Puji Tuhan bisa lulus cepat, pas banget sebelum corona. Karena aku lulus di bulan Agustus 2019, jadi keluarga juga masih bisa datang, masih bisa ngerayain graduation gitu kan. Ya puji Tuhan lah ya, semua Tuhan sudah atur gitu. Yang gimana caranya bisa dapat nilai bagus selama kuliah di Korea. Nah di Korea itu seperti yang aku sempat singgung juga di video-video sebelumnya, sistem penilaiannya adalah namanya Sangde Pyongga. Jadi dari satu kelas di ranking tuh, ranking sekian sampai sekian itu dapat A, ranking sekian dapat B, ranking sekian dapat C. Biasanya saat kalian yang tadi aku bilang Sugeng Sincong itu, kita bisa lihat ada namanya Kangi Kewekso. Jadi dari dosennya itu ngasih modul kita tuh bakal belajar apa-apa aja, cara penilaiannya bagaimana, dan kalau misalnya penilaiannya itu relatif atau absolut. Kalau misalnya pakai penilaian relatif, ntar dia ngasih nih, yang dapat A itu akan berapa persen, yang dapat B itu berapa persen, yang dapat C berapa persen, dan sisanya D. Jadi untuk kalian bisa dapat nilai bagus tentunya harus berjuang. Untungnya di beberapa pelajaran aku tuh ada yang menerapkan untuk orang lokalnya adalah penilaian relatif, dan untuk foreignernya itu pakai penilaian absolut. Tapi ada juga kelas yang menerapkan tuh foreigner juga relatif, untuk orang Korea juga relatif, tapi dipisah gitu. Ya puji Tuhan bisa dapat nilai bagus di ranking. Tentunya belajar juga, karena kalau aku sendiri belajarnya juga lumayan mati-matian, karena semua pelajarannya pakai bahasa Korea, ujiannya juga pakai bahasa Korea. Untuk pelajaran-pelajaran dasar apalagi, ada beberapa pelajaran yang memang pakai bahasa Inggris juga dan ujiannya pakai bahasa Inggris, tapi itu nggak banyak. Yang aku lakukan adalah belajar di highlight bagian-bagian yang penting, terus dengerin juga pas dosen ngejelasin, jadi aku nyatet gitu. Terus aku nyatet juga dengan bahasa aku sendiri, pakai bahasa yang simpel. Jadi dosen itu mengerti gitu loh kalau kita itu foreigner. Yang penting intinya dapet dan sesuai dengan konteks. Biasanya itu mereka akan bikin penilaian yang sangat-sangat bagus. Aku jadi inget tuh pas tahun pertama. Jadi setiap ujian itu aku di bawah berjawabannya tuh aku nulis gitu surat buat saya, 교수님 죄송합니다. 한국어를 아직 못해서 이 정도밖에 못합니다. 앞으로 더 열심히 공부하고 더 열심히 하겠습니다. 이쁘게 봐주시기 바랍니다. 감사합니다. Jadi aku tuh waktu tahun pertama setiap ujian nulis kayak gitu di bawah kertas ujiannya. Tapi maksudnya nggak cuman karena itu doang sih dapetnya bagus ya, mungkin karena dia juga melihat oh ya aku berusaha, dan dibanding foreigner lainnya mungkin aku nilainya lebih bagus, jadi bisa dapat nilai lebih bagus gitu. Nah ya intinya sih belajar dan berusaha dan berdoa, jangan lupa. Ya begitulah kurang lebih kuliah secara general di sini. Ya kalau misalnya kalian nanya
kehidupan kuliahnya gimana, orang Korea di mana. Jujur aku tuh nggak deket sama orang Korea waktu kuliah karena aku tuh introvert ya, jadi aku tuh nggak berani nyamperin orang duluan gitu, sedangkan orang Korea juga nggak berani untuk nyamperin foreigner duluan. Malah waktu kuliah itu teman-teman aku yang orang Korea tuh bukan dari kampus, malah dari kegiatan ekstrakurikuler gitu. Di kampus pun kayak cuman karena ada satu program namanya Buddy Program, jadi dari International Programs Office itu waktu aku tahun pertama dipasangin sama orang Korea one on one gitu. Jadi kita diajak jalan-jalan, diajak makan, kasih tahu budaya Korea tuh kayak gimana, kayak gitu. Itu tahun pertama. Terus tahun kedua dari jurusan aku juga bikin kayak buddy program juga, tapi itu khusus untuk jurusan aku aja. Jadi dipasangin sama satu orang Korea yang punya kelas sama, jadi kita bisa belajar bareng gitu. Nah, aku deket nih sama temen buddy aku yang di tahun kedua sama tahun ketiga. Jadi dari situ, dari program itu kita temenan gitu. Tapi ya di luar program itu sih ya, aku juga nggak punya banyak teman Korea karena mereka juga nggak mau nyamperin. Aku juga ragu-ragu buat nyamperin karena personality aku jadinya ya nggak deket. Selain yang itu, ada sih beberapa yang nyamperin kalau ada mata kuliah yang bahasa Inggris wajib. Mereka nanya gitu kan, karena kita tuh foreigner, jadi mereka nganggapnya ya kita bisa bahasa Inggris, sedangkan mereka kan nggak gitu bisa bahasa Inggris biasanya awal-awal kuliah kan. Jadi mereka banyak yang nyamperin, nanya PR atau gimana sih gitu. Tapi ya kalau misalnya kayak pas ada tim project gitu-gitu ya interaksi gitu. Cuman banyak suka dukanya kalau pas tim project mah. Kayak contohnya juga aku pernah waktu tahun kedua tuh kayak nggak dianggap gitu di tim project karena ya masih tahun kedua, terus bahasa Korea belum lancar. Terus juga pernah lagi tim project satu lagi, tiba-tiba ketua timnya orang Korea nih, dia bilang gue harus cuti kuliah tiba-tiba mendadak. Terus dia pamit keluar dari grup gitu. Terus aku kayak, loh kenapa dia keluar? Padahal sih saya tuh foreigner semua dan kita harus presentasi. Terus aku ngomong ke dosennya juga, oh ya udah nggak apa-apa kalian aja gitu. Terus akhirnya ya yang presentasi kita pakai bahasa Korea, final examnya itu presentasi, jadi kita foreigner ini presentasi dan puji Tuhan nilainya masih oke gitu, masih bagus. Ya pokoknya kuliah di Korea tuh ya penuh dengan suka duka juga sih menurut aku, nggak all rainbows atau kayak gimana gitu. Cuman ya itu suatu pengalaman yang berharga lah menurut aku ya, karena dari situ aku juga jadi bisa menguasai bahasa Korea sampai sekarang, juga punya kesempatan untuk kerja di sini juga karena lulusan di sini. Bedanya di Korea sama di Indonesia tuh wisuda tuh kayak wow banget gitu kan, kayak mahasiswa yang S1 aja tuh dipanggilin kan ke depan satu-satu, dikasih ijazah satu-satu, terus juga toganya talinya dipindahin gitu sama dosen atau sama rektor. Kalau di Korea tuh enggak, jadi yang S1 ya udah kita cuman wisuda, ada acaranya kita duduk diam. Nanti yang S2 S3 tuh dipanggil satu-satu, dibacain tesisnya apa, dipindahin juga tali toganya, udah selesai. Jadinya ya wisuda di Korea itu S1 tidak spesial-spesial banget, gak kayak di Indonesia yang besar-besaran. Lulus ya lulus gitu. Bukan sesuatu yang kayak terlalu wow banget sebenarnya lulusan di Korea itu. Bahkan orang-orang Koreanya sendiri banyak yang gak datang ke acara wisudanya. Jadi mereka cuma datang ngambil ijazah, foto-foto, gak ikut upacaranya gitu, terus pulang. Ya aku harap video kali ini bisa memenuhi rasa penasaran kalian tentang gimana sih kuliah di Korea itu. Ya ada hal-hal yang berbeda dari kuliah di Indonesia, ada hal-hal yang beberapa yang mirip dengan di Indonesia gitu ya. Ya namanya negara berbeda pasti sistemnya berbeda gitu. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa untuk subscribe channel aku di atas dan nyalain loncengnya biar kalian jadi yang pertama kali tahu kalau misalnya aku update video baru tentang life in Korea. Dan juga jangan lupa untuk like this video dan juga leave some comments below kalau misalnya kalian punya pertanyaan yang belum terjawab, atau misalnya kalian punya kritik, saran, dan juga request, kalian bisa tinggalin semuanya itu di comment box di bawah ini. Don't forget to catch me up on Instagram, karena kita bakal banyak ngobrol-ngobrol di Instagram. Aku sering balesin DM, jadi jangan lupa untuk follow aku di Instagram juga. Dan ya, thank you guys for watching. Aku rasa video hari ini sampai sini aja, and I'll see you guys on my next video. Bye bye.